Jadi khotbah saya hari ini berjudul Hanya oleh Darah Yesus part 2, bagian kedua ya. Yang berjudul Hanya oleh Darah Yesus. Jadi saudara bisa lihat mengingat kembali khotbah minggu lalu yang 1 bulan yang lalu. Yang pertama ya, darah Yesus itu menghapuskan dosa. Amin. Jadi kita bisa mempelajari apa benefit daripada darah Yesus yang darah Yesus lakukan bagi kita. Ya, yang pertama, darah Yesus menghapuskan dosa kita. Kemudian benefit yang kedua yang sudah saya bagikan, darah Yesus membayar penebusan kekal kita. Ya, darah Yesus membayar penebusan kekal kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, darah Yesus membawa pengampunan bagi kita dan pendamaian dengan Bapa. Jadi karena darah Yesus kita diampuni, karena darah Yesus kita didamaikan dengan Bapa. Jadi oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu, berbulan-bulan yang lalu, saya bagikan bahwa pengampunan dosa yang kau terima bukan karena engkau mengaku dosamu, tetapi pengampunan dosa yang kita terima oleh karena darah Yesus yang sudah dicurahkan bagimu. Amin. Nah, hari ini saya mau membagikan yang keempat dan yang kelima, dan hari ini terakhir ya, saya akan bagikan tentang benefit dari darah Yesus. Yang keempat adalah darah Yesus membersihkan dan senantiasa membersihkan kita dari semua dampak dosa, dari semua efek dosa. Ya, saya ulang, darah Yesus membersihkan dan senantiasa dan selalu terus-menerus membersihkan kita dari semua efek dosa. Amin. Jadi kita buka ayatnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara bisa lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan. Dan darah Yesus, katanya, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam terjemahan EPYH-nya, menyucikan kita dari setiap dosa. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari setiap dosa. Dan dalam terjemahan Amplified-nya dikatakan, dan rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau kembali mempertebal keyakinan iman saudara. Mungkin ada yang selama ini tidak tahu, mungkin selama ini ada yang para para pendengar atau yang mendengarkan khotbah ini, mungkin tidak hanya jemaat, ada orang-orang lain yang bisa mendengarkan, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa darah Yesus itu adalah sesuatu yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan, terjadi akibat kematiannya, ya, tercurah atau keluar dari tubuhnya dengan benefit dampak bagi hidup kita untuk menyucikan kita dari segala dosa dan rasa bersalah. Dan itu terjadi secara terus-menerus, senantiasa membersihkan kita dari semua dampak-dampak dosa. Dan dia terjadi terus-menerus. Ya, dan satu kali dan terus bekerja untuk membersihkan hidupmu, menguduskan engkau, menyucikan saudara. Amin. Jadi dosa itu Bapak Ibu memiliki pengaruh yang merusak dan mengotori. Betul? Dosa itu bukanlah sesuatu yang kau perbuat. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak engkau perbuat. Dosa itu bukanlah sesuatu yang bukan sesuatu yang kita lakukan, maksud saya, tetapi sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi kalau saudara melakukan, pasti saudara tidak akan berbuat dosa. Maksudnya kalau saudara melakukan ya firman Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan dosa. Nah, jadi dosa itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Apa yang kita tidak lakukan? Mengikuti Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Nah, karena hidup kita tidak melakukan segala hal-hal yang tertuju kepada Tuhan, maka itulah yang akan menggerus hidup kita, menarik hidup kita untuk berbuat dosa. Bahkan dosa, Bapak Ibu, yang telah lama berlalu masih meninggalkan luka. Ya, dosa memiliki pengaruh yang merusak. Saya tadi katakan, dosa memiliki pengaruh yang mengotori.
Bahkan dosa yang telah lama berlalu, yang sudah lama terjadi, semua pasti kita mengalaminya. Itu seperti meninggalkan luka yang bernanah. Ya, seperti meninggalkan koreng, ya, koreng atau koreng, ya, ya, bekas luka. Bahkan sekalipun dia lukanya kayak sembuh, tapi dia masih berbekas kayak koreng gitu. Oke, Bapak Ibu, yang membusuk, bisa membusuk di dalam jiwa kita. Dan dampak daripada dosa itu kemana-mana. Dampak perbuatan dosa itu kemana-mana, merusak, tidak hanya merusak diri kita, tapi juga merusak orang lain. Kenapa orang bisa menyakiti orang lain? Karena efek dosa yang terjadi pada hidupnya. Ya. Kenapa orang bisa menyakiti orang lain? Karena dampak dosa dalam kehidupannya. Dan kenapa juga orang bisa merusak dirinya sendiri? Karena dampak dosa yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, sebelum salib, ya, sebelum kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, kondisi kita adalah seperti orang yang menyaksikan segala gejala-gejala dampak akibat daripada dosa. Itu sebelum salib terjadi, sebelum kematian Yesus. Kondisi manusia itu seperti itu. Kita menyaksikan gejala-gejala dosa. Dan bahkan mungkin sampai hari ini yang orang tidak menyadari akan dampak perbuatan Yesus di kayu salib, mereka akan melihat apa gejalanya. Mereka akan hidup dalam rasa bersalah, mereka hidup dalam penyesalan yang berkepanjangan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam stres, ketakutan, kecemasan, dan berbagai penyakit. Nah, itu terjadi kepada orang-orang atau kepada kita yang tidak menyadari akan karya salib pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan akan hidup kita yang dulu sebelum salib terjadi, sebelum kematian Yesus Kristus di kayu salib, itu terjadi rasa bersalah, kekecewaan. Bahkan Yesus Kristus sudah mati kayu salib pun orang masih hidup dengan rasa itu. Padahal seharusnya Bapak Ibu, kematian Yesus Kristus membebaskan kita dari segala gejala-gejala dosa itu. Cuma kita tidak hidup menyadarinya. Kita tidak hidup dalam kesadaran akan karya pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, kita sering mendengar salib hanya berbicara tentang pengorbanan, tentang pikul salib, bayar harga, berkorban, penderitaan, hanya seperti itu. Tapi kita jarang sekali, bahkan mungkin kita tidak diajarkan lebih kuat di dalam karya salib, yaitu ada pengampunan, ada kasih, ada penerimaan, ada pembebasan, ada kemerdekaan di dalam semuanya itu. Amin. Nah, di dalam Yesaya 1 ayat 18, kitab Yesaya 1 ayat yang 18, firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, untuk darah Yesus yang menyapu bersih semua gejala dosa yang tadi saya katakan sebelumnya. Apa tadi gejala-gejala dosa tadi? Rasa bersalah, dampak-dampaknya, ada penyesalan, ada kekecewaan, ada penuduhan, ada rasa sakit hati, ada stres, ada ketakutan, kecemasan, dan penyakit. Nah, praise God, bersyukur kepada Tuhan, ya, karena darah Yesus menyapu bersih, menghapus bahkan semua gejala dosa-dosa tadi, atau sejarah panjang, sejarah hitam dalam kehidupan kita yang kelam pada masa lalu, dan membuat diri kita, firman Tuhan mengatakan, menjadi putih seperti salju. Amin. Menjadi putih seperti salju, seputih salju. Saudara pernah lihat salju? Pernah? Pernah. Saudara pernah pegang salju? Belum pernah. Ya. Di freezer kata ibu ada salju. Ya. Salju palsu. Ya, itu salju yang membeku, Bapak Ibu. Bukan salju yang turun dari langit, yang melayang-layang gitu, kayak kapas. Ya kayak kapas, persis kayak kapas, kayak lembaran kapas gitu. Karena tangan tengah badan mencair dia. Oke.
Nah, baik Bapak Ibu. Nah, Yesus tidak mengerjakan karya tambal sulam. Tuhan Yesus tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang tambal sulam, ya. Tambal terus dijahit, disulam lagi, enggak seperti itu, ya. Tuhan Yesus dia berurusan langsung dengan akar masalahnya. Dengan mencabut akarnya. Apa akarnya itu? Penghukuman. Akar dosa adalah penghukuman. Ya, kenapa kita seperti itu? Ya, karena kita takut kena hukuman. Nah, kita lihat ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 22. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 22. Sudah? Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah apa, Bapak Ibu? Dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan, hati nurani kita dibersihkan dan dibasuh. Itulah karya darah Yesus. Amin. Dia telah menyelesaikan, ya, dia menyelesaikan akarnya. Dia langsung berurusan dengan akar masalahnya. Dia mencabut akar penghukuman. Sehingga apa? Sehingga hati nurani kita dibersihkan, dibasuh dari rasa bersalah, dari penyesalan, dari penuduhan, kekecewaan, sakit hati, stres, ketakutan, kecemasan, dan penyakit. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kan Pak, saya rasa bahwa saya masih hidup dalam rasa bersalah. Bagaimana caranya supaya saya memaknai bagaimana darah Yesus itu betul-betul bisa menyelesaikan rasa bersalah saya? Bapak Ibu, kita harus terus mendengar firman kasih karunia Tuhan. Saudara harus menemukan, mengalami suatu titik perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus mengalami hidup berjumpa dengan Yesus. Sehingga kuasa darahnya itu betul-betul membasuh engkau dirimu. Ya, pengalaman jumpa dengan Tuhan adalah suatu pengalaman yang menakjubkan, dan itu seharusnya menjadi sebuah pengalaman yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Karena pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saat kita berdosa, Bapak Ibu, Tuhan Yesus, ya, Dia adalah Sang kebenaran. Dia bersepaat, Dia berdoa bagi kita. Dan Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita tetaplah kebenaran Bapa dalam Kristus. Amin. Dan firman Tuhan menegaskan pada kita bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi saat kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, lalu kita mulai merenungkan, mulai mengingat kembali, menyadari kembali akan karya Yesus, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita benar di hadapan Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Anak-anakku, ya, sebentar. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1, ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ketika kita berbuat dosa, Yesus Kristus menjadi pengantara, ya, yang membuat kita menjadi benar di hadapan Bapa. Itu maksudnya. Seperti yang 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan. Coba 2 Korintus 5 ayat 21 terjemahan IMB-nya, ya. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 21. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya salah ya. Oh, maaf, saya baca ini. Saya baca versi EPYH-nya. IMB-nya. Karena itu kami adalah Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Katakan amin. Nah, di dalam Yesus kita menjadi kebenaran
Bapa. Kita tetaplah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Ini bukan sekedar awal yang baru Bapak Ibu. Bukan sekedar awal yang baru. Tetapi ini adalah hidup yang sama sekali baru. Ya. Ini bukan sekedar awal, tetapi ini hidup yang betul-betul sama sekali baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru telah datang. Apa artinya baru di situ? Ya, artinya adalah benar-benar baru. Ya, artinya sungguh-sungguh kinosis. Ya, oke, saya jadi lupa bahasa Yunaninya. Ya, jadi artinya apa? Kita menjadi benar-benar baru, hidup yang sama sekali baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu artinya. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu, apa benefit dari darah Yesus? Darah Yesus itu menguduskan kita. Ya, darah Yesus menguduskan kita. Tadi yang keempat, darah Yesus membersihkan kita, cleanse, bersih. Ya, ini maknanya hampir mirip-mirip saja, membersihkan dan menguduskan, walaupun sebetulnya ada perbedaannya. Membersihkan berarti sudah nggak ada lagi. Kudus itu menjadi holy, menjadi charming, menjadi bercahaya, bersinar, bersih. Seperti itu. Jadi kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Ya. Sudah? Firman Tuhan mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya bertanya kepada saudara, kenapa kita menjadi orang yang punya keberanian atau penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus? Kenapa? Tidak kita bertanya. Kita yang berdosa, bagaimana mungkin bisa masuk ke tempat yang kudus? Betul? Alasannya kenapa? Karena kita udah dikuduskan. Kenapa kita bisa berani masuk ke dalam tempat kudus? Karena kita udah dikuduskan. Dikuduskan oleh apa? Oleh karena darah Yesus. Benar? Jadi saudara, katakan, darah Yesus memberi kita keberanian untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Jadi apa yang membuat kita yang berdosa bisa bersatu dengan Allah yang kudus? Itu karena darah Yesus. Only by the blood of Jesus, by the blood of Christ, we can have full confidence. Oleh karena darah Yesus kita memiliki suatu keyakinan, confident, standing, berdiri in front of God, berdiri di hadapan Allah, masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya. Karena apa? Karena sudah dikuduskan oleh karena darah Yesus. Amin. Jadi itu yang harus saudara sadari, pahami hari ini. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang berdosa, lalu satu sisi juga kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita masuk dalam tempat yang Maha Kudus, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi artinya ketika firman Tuhan mengatakan kita punya keberanian, penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, artinya apa? Status dosa kita gagal, runtuh, jatuh. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan kita sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus, kita sudah dikuduskan oleh karena darah itu. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak sekedar memberi kita petunjuk arah yang benar Bapak Ibu, dan meninggalkan kita untuk berjalan sendiri, tidak seperti itu. Seperti ini arahnya ke sini kiri kanan, lalu ya sudah kamu go ahead, jalan aja sendiri. Enggak seperti itu. Nah, apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia mengurus kita sampai akhirnya juga. Ya, dia tidak hanya memberi kita petunjuk arah, tapi dia juga mengurus kita sampai akhirnya. Amin. Di dalam Ibrani 9 kita bisa lihat Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Saudara baca, kita lihat di sini. Sebab katanya, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Oke, mereka yang secara lahiriah itu dikuduskan, ya, menguduskan yang mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah ya loh. Firman Tuhan mengatakan. Ayat 14-nya sama-sama kita baca.
Betapa, 1, 2, 3, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Dari darah Yesus membersihkan kita, menebus masa lalu kita, menguduskan kita, dan menjamin masa kini dan masa depan kita. Itu yang terjadi. Sudah perhatikan, ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Perhatikan, akan menyucikan hati nurani kita. Oke, akan menyucikan. Kabar baiknya, dia sudah menyucikan, tidak lagi akan. Dia sudah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita ini tidak akan bisa datang beribadah kepada Allah tanpa disucikan dosa kita. Kita tidak akan bisa menghadap Bapa di surga tanpa kita dikuduskan di hadapannya. Makanya banyak orang tidak mau ke gereja karena salah pengajaran. Ada banyak orang tidak mau ke gereja. Saya menemukan beberapa banyak teman-teman saya, orang-orang yang saya injili, yang saya sampaikan firman Tuhan, maka tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena merasa bahwa mereka masih banyak dosanya. Makanya salah pengajaran yang terus turun-temurun. Padahal justru mereka harus datang kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan sudah menguduskan dosa mereka. Jadi sampai kapan? Mau sampai kapan dia mau berhenti dari dosa dan mau datang kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Kalau terus-menerus seperti itu, ya sudah. Ya akhirnya berujung berhenti di tempat yang mengenaskan. Oke Bapak Ibu, amin. Kita bisa dengan tanpa rasa takut dan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima kemurahan Tuhan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu dikatakan Ibrani 4 ayat 16. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kembali dikatakan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri ruang Maha Kudus. Supaya kita apa? Tujuannya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ya, supaya kita memperoleh kemurahan dalam terjemahan IMB-nya. Amin. Jadi apa yang membuat kita layak menghampiri tahta itu dan menikmati segala berkat-Nya? Apa yang membuat kita layak? Hanya karena darah Yesus. Amin. Apa yang membuat kita layak menghampiri tahta kasih karunia? Apa yang membuat kita layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus? Yang membuat kita layak karena darah Yesus. Dampak darah Yesus tadi apa? Menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Ketika Dia menguduskan kita, maka kita menjadi layak. Maka kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Maka kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, di saat kita diselamatkan, status resmi kita di hadapan Bapa adalah sempurna selama-lamanya. Amin. Saudara mau lihat ayatnya? Kita buka di Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sudah? Sama-sama 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Makanya ketika saya katakan kita ini sempurna, terima kasih kalau saya mengambil perjamuan kudus, saya mengucap syukur karena aku sudah dikuduskan, aku disempurnakan. Kalau sudah perhatikan betul-betul doa setiap saya mengambil perjamuan kudus, Tuhan, aku bersyukur karena aku sudah dikuduskan, disempurnakan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara perhatikan bagaimana begitu luar biasanya benefit darah Yesus. Amin. Di saat kita diselamatkan, status resmi kita di hadapan Bapa adalah sempurna, forever and ever. Sempurna selama-lamanya. Ayat pendukungnya adalah sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka
yang Ia kuduskan. Amin. Untuk selama-lamanya Dia menyempurnakan mereka yang telah Ia kuduskan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang Kristen yang sudah semakin berumur, yang tidak pernah melakukan apapun bagi Yesus, ya, bisa datang ke tahta Tuhan dengan berani. Ketika kita semakin berusia tua, ya, atau masih muda seperti ini, atau apapun usia kita menjadi orang Kristen yang sama, ya, yang bisa datang ke hadapan Tuhan dengan penuh keberanian. Amin. Seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, mungkin Billy Graham, Benny Hinn, atau siapapun. Dari mana datangnya keberanian itu? Pengudusan dari darah Yesus yang sempurna. Dari situ tempatnya. Keberanian kita untuk datang pada Tuhan itu dari mana? Dari pengudusan darah Yesus yang sempurna tadi. Katakan amin. Dari situlah datang keberaniannya. Dan semuanya dengar baik-baik, hanya oleh darah Yesus. Di saat perjamuan terakhir, Bapak Ibu, Yesus mengambil cawan dan menyatakan berlakunya perjanjian baru yang disahkan oleh darahnya. Jika para murid tahu arti ucapan Yesus saat itu, pasti mereka bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan sedang mendamaikan dunia dengan dirinya. Ya. Oke. Injil atau kabar baik terjadi hanya dengan secawan anggur. Amin. Kabar baik, yaitu Injil, tadi saya katakan, terjadi hanya dengan satu cawan anggur. Yang tadinya cawan anggur dalam kitab Wahyu, kalau saudara baca, itu berarti menggambarkan kutuk, murka Tuhan maksud saya. Tetapi ketika Yesus mengambil itu, Dia mengambil dan Dia meminum murka itu, cawan murka itu, dan Dia mengubah murka itu menjadi berkat. Katakan amin. Ya, perjamuan di banyak gereja telah menjadi momen refleksi yang begitu muram. Ya, perjamuan-perjamuan kudus di gereja telah menjadi momen refleksi yang hanya biasa-biasa. Ya, saya juga berdoa agar saudara tidak menjadikan perjamuan kudus kita setiap hari Minggu menjadi suatu hal refleksi yang biasa-biasa. Saudara berusaha, dan tidak hanya berusaha, tapi selalu mengingat, menyadari momen perjamuan kudus adalah momen yang betul-betul saudara harus imani. Saudara mengimani dengan apapun yang kau alami dan rasakan terjadi. Karena ada benefit di dalam tubuh dan darah Yesus yang kita minum. Tubuh yang kita makan, darah yang kita minum. Jadi jangan biarkan perjamuan kudus menjadi suatu perjamuan yang merefleksikan hal-hal yang muram, hal yang tidak ada kuasanya. Padahal Bapak Ibu, harusnya perjamuan itu adalah momen penuh sukacita. Momen kebahagiaan. Amin. Darah Yesus yang dilambangkan oleh cawan perjamuan telah membayar kebebasan. Membayar kebebasan saudara dan saya. Menjamin pengampunan dosa kita. Amin. Membawa kita berdamai dengan Bapa dan membuat kita kudus dan diterima oleh Bapa. Perjamuan juga harusnya Bapak Ibu tidak dibatasi hanya diadakan di gereja. Katakan amin. Saat kita sakit, lakukan perjamuan dan ingatlah dengan iman bahwa tubuh kita telah diremukkan tubuh Yesus telah diremukkan maksud saya bagi kesembuhan kita. Ingat baik-baik. Ingatlah dengan iman ketika tubuh itu terpecah-pecah, diremukkan untuk kesembuhan kita. Saat kita jatuh dalam dosa atau tersandung melakukan dosa, ketika kita melakukan perjamuan, ingatlah dengan iman bahwa darahnya sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Yesus tidak menghukum saudara. Katakan amin. Dia mati bagi saudara. Yesus tidak menghukum kita, tapi justru Dia mati bagi kita. Dia menanggung hukuman itu. Dia meminum cawan murka itu. Dia menanggung cawan hukuman itu. Dan Dia
dan dia menjadi kita, sebagai kita, untuk menyelesaikannya. Dia mati bagi kita, mati sebagai kita. Jadi Bapak Ibu, pergilah, firman Tuhan mengatakan, dan janganlah berbuat dosa lagi. Oke Bapak Ibu. Jadi ada orang yang membandingkan mengikuti Yesus dengan mengikuti lomba lari. Ya. Maksudnya bagaimana? Membuat seolah-olah keberhasilan kita tergantung pada usaha kita. Itu dia. Membuat seolah-olah lomba lari itu kan seolah-olah keberhasilan karena kita usaha kita, kan sudah latihan. Kalau kita nggak latihan, nggak bakalan menang. Betul nggak? Ya kan? Nah seperti itu. Jadi, tetapi sebelum kita seperti meniadakan kasih karunia Tuhan dengan mempercayai usaha kita sendiri, saya mau bertanya satu pertanyaan. Jadi sebelum kita meniadakan kasih karunia Tuhan, ya, dengan bagaimana kita meniadakan kasih karunia Tuhan? Dengan mempercayai usaha kita sendiri. Nah, ketika hal itu kita lakukan, Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada saudara, siapakah yang melayakkan kita untuk ikut dalam perlombaan? Siapa yang melayakkan kita ikut dalam perlombaan? Ya kan, kalau kita ada dalam perlombaan, kalau itu adalah suatu perlombaan dan kita ada dalam perlombaan itu, tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang, atau tidak ada seseorang yang membuat kita ada dalam perlombaan itu. Iya, betul apa tidak? Ya, saya mau ikut lomba. Ya, oke, kita ikut lomba. Kalau tidak ada perlombaannya juga mau lomba apa? Kalau habis itu, kalau tidak ada yang menjadi perantara untuk membuat kita ikut ke dalam perlombaan itu juga tidak akan bisa. Ya kan, misalnya ada suatu perlombaan, kejuaraan, pasti ada event, ada suatu kumpulan atau ada seseorang yang mendaftarkan diri kita untuk ikut perlombaan tersebut. Ya kan? Enggak, saya mau daftar sendiri aja. Ya nggak bisa, harus ada ininya. Harus, sekalipun kamu daftar sendiri pun harus ada orang yang tempatmu mendaftar dan mengurus itu sendiri. Tidak bisa langsung seperti itu. Nah, artinya sama dengan hidup kita. Siapa yang buat kita layak ikut dalam perlombaan? Darah Yesus. Amin. Hanya darah Yesus. Apa yang menjaga kita tetap dalam perlombaan? Hanya darah Yesus. Yang membuat kita layak ikut perlombaan? Darah Yesus. Yang menjaga kita tetap ada dalam perlombaan itu darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan meniadakan kasih karunia Tuhan dengan mempercayai usahamu. Oke? Jadi hiduplah menyadari bahwa semuanya hanya karena oleh kemurahan Tuhan melalui darah Yesus. Dan di garis akhir dalam perlombaan kita, saat ada yang menanyakan, apa yang membuat kita berhasil sampai akhir? Bahkan saat dihadapkan pada maut, apa kesaksian kita? Kesaksian kita hanyalah darah Yesus. Amin. Saat di garis akhir, ada orang yang menanyakan, apa yang membuat kita berhasil? Iya kan? Apa yang membuat setiap kita ini berhasil mencapai garis akhir? Menjaga iman kita hanya karena darah Yesus. Jika tidak ada darah itu, Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara untuk sungguh-sungguh menyadari akan kuasa darah Yesus. Kalau tidak ada darah Yesus, maka tidak ada pengudusan. Amin. Halo? Nggak ada kudus. Kenapa Yesus? Semua ada maknanya. Kenapa harus dicambuk? Kenapa harus terluka? Kenapa harus ada darah? Kenapa dia nggak mati aja kayak dua penjahat sebelah tanpa cambukan, tanpa darah yang tercurah? Karena apa? Kalau tidak seperti itu, kalau tidak dicambuk dan tanpa darah tercurah, maka tidak akan ada pengudusan dosa. Jadi saya mau membuat saudara menyadari benefit dari darah Yesus itu begitu powerful, begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi dalam garis akhir kita pun, ketika kita tetap setia, berhasil sampai akhir, bahkan saat dihadapkan pada maut, kesaksian kita hanya satu, only by blood of Jesus. Amin. Katakan, hanya karena darah Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati.